FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu. Dulu Menpora kita rela mengundurkan diri dari jabatannya demi kursi wakil ketua umum PSSI. Sekarang ketua umum PSSI malah memilih jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Cuma dia tidak mengundurkan diri dari PSSI. Katanya biar FIFA yang nantinya memutuskan apakah diperbolehkan jika seseorang ketua umum PSSI juga menjabat sebagai Menpora. Penasaran gimana aturan dan regulasinya di statuta FIFA? Mari kita bahas. Perjalanan panjang Erick Thohir di panggung pemerintahan memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto oke gas resmi melantik mantan Menteri BUMN itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, menggantikan Dito Aryo Tejo dalam prosesi yang berlangsung di Istana Negara Rabu 17 September 2025. Pelantikan ini menjadi tonggak penting bagi Erick Thohir yang kini dipercaya memimpin kementerian keduanya setelah sebelumnya mengawal Kementerian BUMN sejak tahun 2019. Di sana ia menorehkan berbagai prestasi, mulai dari BUMN yang untung, pejabatnya anti korupsi dan membantu mengangkat perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Bismillah dilantik jadi staf sus Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bertempat di Istana Negara, Erick Thohir dilantik bersama dengan para menteri baru dari kementerian lainnya pada Rabu 17 September siang waktu Indonesia bagian Barat. Ia bersama menteri baru lainnya diambil sumpahnya secara agama Islam oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, ucap pengumuman jabatan baru Erick Thohir dalam pelantikan tersebut. Seperti diketahui, Erick Thohir juga masih menjadi ketum PSSI. Erick menjabatnya sejak 2023 sampai 2027 mendatang. Namun penunjukan ini tentunya langsung memunculkan tanda tanya besar, terutama terkait statusnya sebagai ketua umum PSSI. Dengan rangkap jabatan ini, apakah ada potensi konflik kepentingan dan intervensi pemerintah dalam ranah sepak bola? Tapi sebetulnya hal ini bukan sesuatu yang baru, karena kita tahu bahwa di eranya sebagai Menteri BUMN membuat pengelolaan sepak bola Indonesia bergelimangan sponsor dari badan usaha milik negara tersebut. Cuma ini rahasia kali, jangan sampai FIFA tahu. Udah tahu, cuma dibiarkan karena setorannya cukup. Sebagai Menpora, Erick Thohir tentu punya banyak pekerjaan rumah. Menurut pengamat, beberapa prioritas yang menantinya termasuk persiapan menghadapi SEA Games ke-33 Thailand pada Desember mendatang, kelanjutan program dari menteri sebelumnya, serta efisiensi anggaran dan fokus pada cabang olahraga unggulan. Tapi lagi-lagi kuingatkan bahwa penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora menuai perdebatan. Pertanyaan utama yang mengemuka adalah bagaimana nasib posisinya di PSSI. Memang penduduk Indonesia ini sedikit kali, lapangan kerja juga sangat banyak, sampai satu orang pun bisa rangkap jabatan, double job dan sulit kali cari penggantinya. Bahkan ku dengar Pak Erick juga tak cuma dilantik sebagai Menpora, ia juga tergabung di kepengurusan dana antara Tokopedia dan ibu-ibu PKK. Lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Tai. Namun FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dunia memiliki aturan ketat terkait independensi federasi anggotanya. Statuta FIFA pasal 14.1H dan I secara tegas menyatakan bahwa asosiasi anggota harus independen dan menghindari segala bentuk campur tangan politik. Begitu juga pasal 15C yang menegaskan bahwa anggaran dasar federasi harus memuat ketentuan yang sama. Jika ketua PSSI sebuah federasi anggota FIFA adalah seorang menteri bagian dari pemerintah, maka ini bisa dianggap sebagai bentuk political interferensi atau campur tangan politik. Hal ini tentu bisa membawa konsekuensi serius, termasuk sanksi dari FIFA. Cuma Pak Erick kan dekat kali sama si kepala kintil Infantino. Bukannya sanksi atau teguran, ia justru memberikan ucapan selamat kepada Erick Thohir. Makanya jadilah anak emas pipa. Jangankan rangkap jabatan, minta Piala Dunia aja pasti diaturnya. Menanggapi hal ini, Erick Thohir menyerahkan keputusan terkait jabatannya di PSSI sepenuhnya kepada FIFA. Ia menyatakan nantinya kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Seharusnya bukan lagi diserahkan kepada keputusan FIFA, tapi sadar diri. Mungkin dengan kemampuannya dia layak ada di berbagai posisi. Namun semua orang memiliki 24 jam yang sama dalam sehari. Belum lagi konflik kepentingan yang terjadi. Erick Thohir sendiri pernah mengatakan tidak berminat jadi Menpora karena memiliki berbagai bisnis di dunia olahraga. Belum lagi dengan posisinya saat ini sebagai ketua umum PSSI yang tentunya bisa menjadi kecemburuan sosial pada cabang olahraga lainnya. Bisa saja atlet panjat pinang akan berkata, pegang bola terus, pegang kitanya kapan? Gila lu.
Namun jika aturan yang termaktub dalam statuta FIFA dijalankan dan Erick Thohir harus melepaskan jabatannya di PSSI, kira-kira siapa yang pantas dan layak berada di posisi tersebut? Apakah Bung Towel, Akmal Marhali, Arya Sinulinga, Justinus Laksana, ataukah orang nomor 2 di PSSI saat ini yakni Zainuddin Amali? Kalau Zainuddin sih bakalan kocak karena dia sendiri pernah mengundurkan diri dari kursi kementeri hanya demi jadi wakil ketua umum PSSI. Sekarang malah ketua umumnya jadi Menpora. Mungkin inilah yang kita sebut dengan jabatan yang tertukar. Talu. Tapi kalau aku pribadi sih, jika Erick Thohir akhirnya meninggalkan jabatannya sebagai ketua umum PSSI, maka orang yang paling tepat jadi ketua umum PSSI adalah Ratu Tisa. Selain cantik, berkompeten, tidak akan mencalonkan diri wakil presiden 2029, fokus di sepak bola, jomblo, rambut pendek, senyumnya manis, tipeku kali lah pokoknya. Atau nama-nama yang sudah jadi legenda sepak bola Indonesia seperti Bambang Pamungkas. Tapi menurutku tak mungkin Erick Thohir mundur dari kursi ketua umum PSSI. Dia aja pecat Sintayong menggantinya dengan Patrick Kluivert agar dapat kredit jika Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jadi tidak mungkin dia mundur kalau tidak untuk cuci tangan kalau Indonesia kiranya sudah tidak akan lolos ke Piala Dunia. Kaget.